Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya lanjutkan lagi mengenai tersesat di dalam gereja gitu ya. Kali ini saya akan membahas mengenai karunia. Karunia yang sering dianggap sebagai sebuah ukuran kesuksesan seorang lah, entah itu pelayan atau dia jemaat gitu ya. Jadi begini deh, langsung deh ya. Kita pasti pernah bertemu orang yang memiliki karunia, misalnya berbahasa roh. Asumsi saja dia benar memiliki karunia berbahasa roh. Bukan berbahasa roh yang hafalan ya, karena tidak sedikit orang yang sepertinya berbahasa roh, tetapi itu cuman bahasa roh hafalan. Oh iya, banyak. Bahkan lucunya ada ya gereja yang membuka kursus bahasa roh. Masa bahasa roh ada kursusnya gitu? Bahasa roh itu karunia. Enggak ada itu pelajaran bahasa roh harus dipancing begini supaya bisa berbahasa roh. Enggak. Kalau Anda mendapatkan karunia, baru Anda bisa itu berbahasa roh. Oke. Kemudian karunia berikutnya banyaklah karunia. Saya ambil beberapa saja gitu ya. Karunia menerjemahkan bahasa roh. Ada. Ketika saya studi lah gitu ya di Australia sebelum saya ke Amerika, di satu gereja yang setiap minggu saya beribadah di tempat itu, ada seorang ibu yang menurut penilaian saya itu benar dia berbahasa roh. Ketika dia berbahasa roh, suaranya merdu sekali dan tidak sembarangan. Jadi setelah puji-pujian menjelang gembala sidang mau khotbah, ibu ini biasanya dia itu berbahasa roh. Ya tidak selalu, tapi kebanyakan si ibu ini lagi. Karena dari semua jemaat ternyata ibu inilah yang dapat karunia bahasa roh. Ketika dia berbahasa roh, semua orang diam. Nah, itulah cara yang benar. Kita terdiam, kita dengar, kita nggak ngerti. Karena misalnya kalau saya belum punya karunia menerjemahkan bahasa roh. Jadi saya nggak ngerti. Tetapi begitu dia selesai, gembala sidang menerjemahkan. Karena kebetulan gembala sidang ini punya karunia menerjemahkan bahasa roh. Dia berkata, tadi Tuhan Yesus berpesan bla 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 bla. Setelah dia terangkan, langsung dia lanjutkan dengan khotbahnya. Oke? Nah, itu benar. Nah, pada suatu ketika, gembala sidang senior ini sedang ada tugas keluar kota. Digantikan oleh juniornya untuk berkhotbah pada minggu itu. Nah, ibu ini berbahasa roh lagi. Setelah ibu ini berbahasa roh selesai, kalau biasanya gembala sidang senior yang menerjemahkan, ini penggantinya yang junior gitu ya. Dengan jujurnya dia berkata, saya belum punya karunia menerjemahkan bahasa roh. Jika di antara Bapak Ibu ada yang punya karunia bahasa roh, tolong terjemahkan. Jadi pendeta ini jujur. Dia bilang, saya nggak bisa terjemahkan. Saya nggak punya karunia menerjemahkan bahasa roh ini. Jadi jika ada di antara Bapak Ibu jemaat yang punya karunia menerjemahkan bahasa roh, silakan. Dia tunggu. Tidak ada yang berbicara. Artinya di seluruh jemaat itu tidak ada satupun yang punya karunia menerjemahkan bahasa roh itu. Akhirnya pendeta itu dengan jujur bilang lagi, oke, karena tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang bisa menerjemahkan bahasa roh itu, tapi kita tahu tadi Tuhan sudah berbicara, oleh karena itu, oke, kita terima saja. Mari kita lanjutkan
ibadah kita. Nah, kemudian pendeta itu berkhotbah. Nah, ini adalah sesuatu ekspresi pengungkapan karunia ya yang benar gitu menurut saya. Dan di situ si pendeta muda ini yang tidak punya karunia bahasa roh tidak merasa kecil hati, tidak merasa malu ya. Karena di situ kita tidak menilai si pendeta yang kebetulan tidak punya karunia berbahasa roh sebagai orang yang tidak sakti gitu. Tidak seperti gembala sidang seniornya yang mengerti dan bisa menerjemahkan bahasa roh. Nah, jadi di sini kebetulan pada contoh itu kita tidak menganggap karunia itu merupakan ukuran. Seakan-akan kalau gembala senior itu punya karunia menerjemahkan dia lebih hebat, sedangkan yang lebih muda tidak punya karunia menerjemahkan tidak hebat. Tidak. Mendapatkan karunia itu bukan berarti orang itu sakti atau orang itu suci. Ya dia dapat aja. Ada kok orang-orang yang dapatkan karunia gitu ya. Ya tidak semua sih ya. Tetapi hidupnya sehari-hari tidak menunjukkan dia orang yang benar-benar suci. Dia bisa berbahasa roh beneran deh, bukan yang bohong-bohong gitu ya. Tapi kehidupannya sehari-harinya tidak menunjukkan kualitas kekristenan yang sesungguhnya. Jadi dengan kata lain, bukan merendahkan karunia yang didapatkan oleh seseorang. Kalau Anda bisa atau mendapatkan karunia berbahasa roh, mendapatkan karunia menerjemahkan bahasa roh, bagus. Tapi itu bukan ukuran. Sekali lagi, bukan mengecilkan arti karunia yang didapat ya. Jadi kalau ada orang yang mengaitkan karunia itu, misalnya tadi contoh berbahasa roh atau menerjemahkan bahasa roh sebagai patokan atau ukuran kesaktian atau kesucian seseorang, itu salah. Apalagi gereja misalnya membuat suatu kursus gitu ya, bahasa roh, nggak ada. Kemudian ada lagi gereja yang mengajarkan nanti di surga kita berkomunikasi sama Tuhan dengan bahasa roh. Ajaran dari mana? Nah inilah yang membuat orang-orang jadi tersesat di gereja. Jadi ke gereja itu supaya mau mendapatkan karunia. Ya karunia itu kalau memang Anda dapat gitu. Tapi Anda juga tidak harus bersedih hati tidak bisa berbahasa roh gitu. Itu nggak penting gitu. Bener nggak penting. Kalau Anda dapat bersyukurlah. Tapi bukan sesuatu yang seakan-akan kalau Anda tidak bisa berbahasa roh nanti di surga Anda tidak bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Salah. Oke? Tapi bersyukurlah jika Anda punya karunia itu. Jadi sekali lagi, karunia, contoh di sini karunia bisa berbahasa roh atau bisa menerjemahkan bahasa roh bukanlah satu ukuran kesucian seseorang. Kemudian apa lagi? Karunia bisa bernubuat. Ada yang benar-benar bisa bernubuat. Tapi ada juga orang supaya dia anggap sakti, dia dibuat-buat sendiri, yang lu buat-buat sendiri. Jadi bukan bernubuat, lu buat namanya. Karena mau dianggap sakti, mau dianggap ukurannya lebih tinggi gitu. Padahal dia tidak bisa atau tidak punya karunia bernubuat, dia lu buat-buat sendiri. Lu buat-buat sendiri, bukan bernubuat dia. Lu buat. Nah, ini juga suatu kesesatan. Atau misalnya seseorang yang punya karunia bisa mendapatkan penglihatan. Ada. Saya tidak menafikan ada orang yang punya karunia bisa mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Tapi sekali lagi itu bukan berarti orang itu hebat. Ya dia dapat karunia saja. Tapi bukan berarti juga mengecilkan orang yang sudah mendapatkan karunia itu. Tapi kalau mendapatkan karunia itu terus dia jadi sombong, merasa dirinya lebih tinggi daripada orang lain, inilah yang membuat dia jadi tersesat. Ketimbang dia menunjukkan kehidupan yang Tuhan mau, dalam arti kata kekristenan yang sebenarnya, hidup seturut kehendak Allah, dia malah sombong dengan karunia yang dia punya. Apalagi karunia itu sesuatu yang dia palsukan. Oke, jadi sekali lagi, karunia itu bagus kalau Anda memang dapat karunia itu. Tapi kalau Anda tidak dapat, tapi Anda pura-pura seakan-akan Anda dapat, Anda palsukan itu misalnya bahasa roh,
Anda palsukan bahwa seakan-akan Anda bisa bernubuat, padahal itu Anda buat-buat sendiri atau lu buat. Anda padahal tidak punya karunia penglihatan gitu ya. Anda seakan-akan mengklaim, saya melihat bahwa Tuhan bulan depan akan melakukan ini. Saya sering mendengarkan pendeta yang seakan-akan bernubuat, padahal dia lu buat-buat. Banyaklah, saya nggak usah sebut nama. Tuhan berbicara sama saya melihat sebuah penglihatan bahwa tahun depan Indonesia akan lebih makmur. COVID datang. Lah iyalah. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, karunia itu bukan ukuran. Tapi memang berbahagialah Anda yang memang bisa mendapatkan karunia apapun itu, tapi jangan dipakai untuk meninggikan diri sendiri. Terus menaruh Anda di posisi seakan-akan lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak mendapatkan karunia. Oke? Jadi itu kita harus menempatkan karunia di pada posisi yang sebenarnya, karena karunia itu bukanlah ukuran. Oke? Demikian saja, semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.